Shalom semuanya. Wah, udah langsung. Ya, udah langsung rame nih. Loh, Bu Walinang katanya ada acara keluarga. Udah join, Pak. Hah? Bu Walinang udah join. Iya, iya. Tadi dia di grup admin mempermisikan diri. Oh iya, puji Tuhan. Jadinya langsung ada 11.000 ini. Kayaknya pada cerah ya harinya hari ini ya. Iya, puji Tuhan. Ini juga suaranya jelas ya. Semuanya ya, Pak Titius. Iya, karena saya dengerin rekamannya Pak Titius ya, sangat rindu suaranya juga bisa kedengar sama kita ketika doa ya Pak Titius ya. Kemarin saya dengerin rekamannya. Ya, berharap Pak Titius juga bisa clear suaranya. Bulus ya, baru bergabung ya. Ya, selamat bergabung ya semuanya ya. Siapa yang menyertai diri ini? Ya. Ya. Yang singer ya, lagunya cuma satu yang saya bagi, tapi nanti kita ngalir aja kemana aliran hadirat Tuhan mau kemana gitu ya. Ya, lagunya sudah gak terlalu asing itu. Bapak, ya dari saya jangan terlalu tinggi ya supaya yang lain bisa nyaman ya. Ya, betul. Coba dari C ini agak rendah. Bapak, oke, itu tinggi nadanya ya. Engkau sungguh baik. Ya, nggak terlalu tinggi ya. Oke, ya, kita langsung mulai saja. Kita berdoa supaya nanti nggak terlalu lama. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, kami menyapa Engkau pada malam hari ini dengan sukacita ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau lebih bersukacita ketika anak-anak-Mu datang kepadamu. Sama seperti Bapa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami bahkan sekalipun gak punya anak, kami bisa bayangkan hati seorang Bapa yang merindukan kedekatan dengan anaknya, karena kami memiliki figur ayah di dalam kehidupan kami. Kami juga bisa melihat dari fakta dari orang-orang yang seorang ayah mencintai anak-anaknya. Tuhan, betapa Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau belajar percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sangat welcome Tuhan kehadiran kami pada malam hari ini. Karena Engkau Bapa yang baik, kami mau menikmati hadirat-Mu dengan sukacita. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, kami mau tunjukkan bahwa kami punya iman kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman-Mu untuk bersukacita senantiasa, karena hari demi hari Engkau sangat baik menanggung kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini semua itu karena kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, hari ini belajar firman-Mu sangat luar biasa, bahwa Tuhan, terima kasih telah mengajarkan lebih dalam lagi tentang iman. Ketika di dalam firman-Mu dikatakan bahwa ketika pahlawan-pahlawan iman itu mereka menunjukkan mata mereka kepada panggilan surgawi, mereka menganggap bahwa dunia ini bukanlah tempat tanah perjanjian. Ada kata-kata yang sangat sederhana dalam firman-Mu. Dikatakan bahwa itulah kenapa Allah tidak malu disebut Allah mereka. Lawan kata dari malu adalah bangga. Jadi kalau kami punya iman kepada Engkau, Engkau bangga kepada kami ya Tuhan. Adalah sebuah kehormatan bagimu di hadapan iblis, bahwa anak-anak-Mu percaya kepadamu. Karena itu pada malam hari ini juga kami mau bertekad, kami mau belajar ya Tuhan, untuk menghampiri Engkau dengan iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Engkau.
Kami datang dengan iman yang penuh ya Tuhan, bahwa kami dilayakkan karena kebenaran, bukan karena kebenaran kami, tapi karena kasih karunia-Mu dan karena penyucian darah-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan pada malam hari ini, layakkan setiap orang. Mungkin dalam 1 minggu ini kami ada hal yang tidak berkenan di hati-Mu dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, perkataan kami. Tapi kami datang, we boldly come to your presence, Father. Tuhan, datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, through the blood of Jesus, untuk darah Yesus yang akan menyucikan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. We are lovable. Kami dicintai oleh Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Sukacita ini adalah gambaran daripada sukacita Bapa surgawi. Tuhan, Kau tidak pernah melihat jumlah ya Tuhan. Kau hanya bertitik pada satu, yaitu adalah kesungguhan hati. Kami bawa hati kami Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Kami merindukan Engkau, dan hanya Engkau-lah tujuan hidup kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, for the urgency Tuhan. Untuk urgency yang terus terjaga di dalam hatiku, bahwa Engkau sebentar lagi akan datang. Terima kasih Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku berdoa, sungguh berdoa ya Tuhan, supaya the spirit of urgency flows Tuhan, mengalir kepada setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami berjaga-jaga. Tuhan, sungguh Engkau tidak akan lama datang, tidak akan lama lagi Engkau akan datang. Biarlah lewat persekutuan ini ya Tuhan, minyak itu tetap terjaga dan api itu tetap terpelihara ya Tuhan. Kami memandang Engkau yang sudah siap-siap Tuhan membawa kami pulang ya Tuhan. Oh Lord, your presence, let your presence flow, let your presence flow to every heart, wherever we are Lord, dimanapun kami berada. Let we feel the presence of the Lord. Kami merasakan hadirat Tuhan, sebab hadirat itu akan kontak satu dengan yang lain, karena roh yang sama ada di berbagai tempat di mana kami berada. Oh, we love you Lord, we believe you Lord, we feel you Jesus. Kami merasakan Engkau Tuhan. Terus beracara ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau ya Tuhan demonstrasi hadirat yang lebih nyata lagi, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami mau belajar percaya bahkan roh-Mu sebagai materai, sebagai jaminan, sebagai obligation Tuhan, sebagai deposit ya Tuhan, di dalam hati kami ya Tuhan. Tinggal bersama dengan kami, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau berikan roh-Mu di dalam hidup kami, di dalam diri kami ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami, mengajar kami, menuntun kami. Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati pada malam hari ini Tuhan. Oh Holy Spirit move, Holy Spirit move. Oh release the new anointing Father. Tuhan, urapan yang baru ya Tuhan untuk setiap kami. Oh aku berdoa ya Tuhan, supaya yang lemah dikuatkan. Engkau lah penjawab. Biar doa syafaat ini sampai ke telinga-Mu ya Tuhan, tertampung di dalam cawan doa. Aku berdoa untuk setiap orang, mereka diperbarui di dalam roh mereka ya Tuhan. Mereka diperbarui dengan roh mereka. Let them feel the same urgency. Biar mereka rasakan urgency yang sama, tidak ada satupun yang ketinggalan. Let them feel the seriousness of the coming of the Lord Jesus. Mereka rasakan keseriusan bahwa Engkau akan datang ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang ya Tuhan. I intercede for everyone Lord. Bersiapkan untuk setiap orang ya Tuhan, pada saat ini ketika kami terhubung ya Tuhan. Engkau yang membangkitkan roh mereka ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dikalahkan oleh perkara dunia ini ya Tuhan.
mujizat yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. I intercede from this place, Lord. Aku berdoa bahkan Engkau karuniakan iman yang lebih lagi ya Tuhan dalam setiap hari. This is what I do every single day, Lord, to intercede to everyone for Lord Jesus, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kebersamaan kami berlanjut sampai kekekalan di dalam surga yang Kau telah sudah siapkan bagi kami, di dalam kekekalan di mana tidak ada air mata lagi ya Tuhan. Terima kasih sungguh besar apa yang Kau sediakan di depan, di luar pemikiran kami ya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah tiba di dalam hati, sungguh Kau sediakan bagi orang-orang yang masih diminta ya Tuhan. Open their minds, Lord. Buka mata hati mereka, pikiran mereka to understand the treasure in the heaven, Lord. Kekayaan di dalam surga. Seperti dua hal yang berhadapan-hadapan, demikian bumi ini ya Tuhan. Planet ini dengan surga. Dua eksistensi di mana Tuhan Engkau tinggal di sana dan Engkau akan membawa kami ke sana, dan di sini kami sekarang menantikan Engkau. Sungguh surga itu ada. Aku berdoa ya Tuhan, supaya itu terukir di dalam hati kami. Our names are written in the Lamb's Book of Life. Nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kami mau memandang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa setiap kekhawatiran kami kepada Engkau. Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu. Oh, your steadfast love, kasih-Mu yang tangguh, stubborn love, oh Jesus, yang selalu mengasihi kami, yang selalu sabar Tuhan ketika kami dalam kelemahan, yang sabar melihat kami untuk berubah dari hari ke sehari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih yang kami tidak pernah bayangkan. Biar kami belajar ke depan ya Tuhan, untuk teguh berdiri, untuk setiap langkah pertandingan iman yang yang diperuntukkan pada kami. Sebab sesungguhnya ya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan, dan semuanya tidak akan melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, yang akan menolong kami, yang akan menolong kami. Pada malam hari ini Tuhan, biar kami berjanji ya Tuhan, biar kami berjanji di dalam hati kami tersisa waktu yang sedikit ini ya Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, karena Engkau Allah sungguh ada dan mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan setiap kelemahan kami kepada Engkau. Kami belajar menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami. Kalau gembala di bumi ini saja ya Tuhan memperhatikan gembalanya, terlebih lagi Tuhan, Engkau Allah yang setia menggembalakan kami. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi anak-anak. And truly we are the children of the Lord. Kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjanji, kami mau berjanji setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau setia membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk belajar Tuhan, untuk taat kepada Engkau. Kami mau Tuhan untuk belajar untuk menggenapi panggilan kami, bahwa kami dipanggil untuk beribadah kepada Engkau. Kami juga dipanggil untuk hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup tidak bersalah di hadapan. Kekuatan daripada Tuhan akan memampukan kami untuk hidup di dalam panggilan-Mu ya Tuhan.
di dalam pelayanan ini. Tuhan, ada banyak orang pada umumnya melihat glamor daripada sebuah pelayanan. Tetapi dalam minggu ini Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan bahwa this is what I'm looking for. Inilah yang saya cari Tuhan. Bagaimana ada sebuah kelompok standar Kristen yang hari demi hari semakin setiap hari didewasakan dan dibentuknya Tuhan. Lewat apa yang mereka bagikan, lewat rekaman mereka ya Tuhan, dari rema mereka, dari kesaksian mereka. Mereka adalah orang-orang yang diubahkan ya Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan, bukan soal jumlah ya Tuhan, tapi soal kualitas hati, soal kualitas hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan, yang berani berjanji setia kepada Tuhan bahwa sekalipun kami tidak selalu mendapat jawaban doa, tetapi kami percaya, sebab sesungguhnya iman yang sejati, iman yang tangguh, bukanlah setiap apa yang diimani terjadi, tetapi ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tidak terjadi bahkan selama hidup kami, tetapi kami tetap setia dan kami tetap percaya. Terima kasih untuk orang-orang yang Kau pulihkan ya Tuhan. Biar kami semua menyenangkan hatimu setiap hari dan menjadi kesukaan di hadapan-Mu ya. Oh, thank you Holy Spirit.
apa yang sudah Kau perbuat. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bermazmur bagimu, mengangkat suara kami kepadamu Tuhan. Oh, karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami mau memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Oh, kami mau beristirahat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beristirahat di dalam hadirat-Mu, di dalam tempat kediaman.
kedatanganmu tak tertandingi Tuhan. Layaklah semua bangsa memuji dan menyembah.
precious to us, Lord. Berharga bagi kami. Thank you Tuhan. Sampaikan isi hatimu, hanya isi hatimu saja. Pakai ruang yang ada hanya untuk menyampaikan semua yang berasal daripada Tuhan. Setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan tidak akan pernah diperdengarkan ya Tuhan di dalam pertemuan doa ini. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Isi hatimu bisa disampaikan, dan juga bagi mereka yang mendengarkan lewat video, mereka bisa diberkati, mereka diingatkan ya Tuhan. Pakai komunitas yang tidak megah dalam ukuran dunia ya Tuhan. Tetapi Tuhan pakai ya Tuhan, kehadiran di sini adalah ada orang-orang yang setia dan telah diubahkan ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang diberkati di luar sana lewat pelayanan yang ada. Ini yang kami bisa lakukan ya Tuhan. Kami tidak mau berbangku tangan, kami mau nanti terus berdoa juga di dalam komunitas ini. Kami berdoa sama-sama, dan Engkau menantikan doa. Engkau menantikan doa. Kalau firman-Mu menyuruh kami, memerintahkan kami, menasihatkan kami, meminta kami untuk berdoa, itu berarti Engkau siap untuk mendengarkan doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami yang ajaib, karena kami ada bukan karena kami ide kami sendiri, tapi sungguh Tuhan yang dengan luar biasanya melahirkan sebuah komunitas ini ya Tuhan. Dan biar ini semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terus berkata-kata ya Tuhan, pengurapan-Mu mengalir. Dan aku berdoa setiap orang Tuhan memiliki pikiran yang terbuka dan hati yang siap untuk mendengarkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Something that motivational Lord, yang akan memotivasi kami, supaya kami paling tidak untuk 1 minggu ke depan kami kuat ya Tuhan dan bersemangat dalam mengikuti Engkau. Terpujilah Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan semesta alam, Allah yang perkasa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tadi saya nggak mute ya. Dengar ya suaranya ya? Dengar ya? Oh ya, tadi saya mute. Saya pikir kenapa nggak ada yang ada suaranya, apa saya yang mute, jadi saya cek. Tadi sepertinya ada 15 orang. Apakah salah satunya sudah terangkat? Khawatir sudah terangkat duluan. Iya, saya mengucap syukur. Sungguh acara kita ini gak diduga gitu ya, tapi saya benar-benar jump in, langsung masuk ke hadirat Tuhan. Saya terdorong untuk bersyafaat ya, karena memang itulah kehidupan saya baik untuk kota ini gitu ya. Langsung mendoakan yang saya percaya kalau Tuhan gerakkan sesuatu, yang saya percaya semua doa tadi tanpa satu huruf pun itu sampai ke hadirat Tuhan gitu ya. Sebelum kita doa, nanti kita doa, karena seperti kemarin itu luar biasa ya. Kemarin kita berdoa untuk video bersama-sama. Nah, nanti panduan doa dari saya adalah kita berdoa untuk semuanya kita. Jadi kan ada namanya tuh. Jadi kita berdoa saja, santai saja kepada siapa Tuhan gerakkan kita berdoa gitu ya. Mungkin kita sebutkan namanya, kita pokoknya seperti kayak berdoa bersama aja. Kita doakan, sebutkan ini, keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya gitu ya. Itu luar biasa ya, itu atmosfer luar biasa. Itu nanti panduan dari doa dari saya setelah kita berdoa dari tugas yang diberikan Pak George ya. Nah, hari ini saya berusaha untuk bagikan, berusaha untuk gak redundant, gak ulang-ulang, tapi hal yang penting ya, supaya kita nggak usah terlalu lama gitu. Nah, yang saya mau katakan yang pertama adalah bahwa pesan-pesan yang penting ya dari Brandon, tentu semuanya kita harus sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan pada Brandon. Nggak boleh timpang. Ada orang mujizat ngeroh gitu ya, itu nggak boleh condong ke sana, tapi harus berimbang dengan firman Tuhan ya. Nanti juga saya akan bagikan dari firman Tuhan. Tapi pertama yang saya mau tegaskan sama kita, yang saya rasa sih sepertinya kita belum semuanya secara rutin mengikuti video Brandon ya.
Tetapi lewat pertemuan doa ini saya berusaha untuk membagikan apa yang saya dapatkan. Jadi supaya kita yang belum sempat atau belum konsisten untuk mengikuti video itu juga tidak ketinggalan gitu ya. Nah, yang paling membuat hati saya kemarin ya tepatnya yang benar-benar terharu adalah bahwa Tuhan bilang nanti hanya satu lagi, ya itu tidak berubah ya, hanya satu lagi yang kita tunggu sebelum pengangkatan terjadi adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani, lalu kemudian pengangkatan, dan pada saat sekarang Tuhan sedang mempersiapkan kebangunan rohani. Tuhan mau siap-siap untuk menjemput orang-orang yang bersedia dalam pengangkatan, ya. Lalu kemudian di agenda yang lain, ya, hari ini juga dibagikan, dan itu belum lama didapatkan tapi langsung terwujud gitu ya, bahwa sekarang itu sudah dikeluarkan undang-undang. Jadi udah mulai dieksekusi, udah di langkah-langkah untuk tanda binatang, ya. Jadi kalau kan kita nggak lihatnya di Asia, karena selalu lihatnya Israel dan juga orang-orang yang nanti terlibat dalam antikris, ya, bahwa nanti kita akan masuk dalam sistem cashless society. Jadi uang non tunai, ya kan? Jadi semuanya akan pakai tanda binatang itu. Nah, tetapi sebagaimana juga saya yakin, Brandon juga berkali-kali juga ada di akun pribadi saya namanya Jeremia siapa gitu ya. Dan orang-orang yang saya tahu ini dari Tuhan, mereka bilang bahwa kita nggak sampai pada yang saya percaya kita yang mengalami pengangkatan itu tidak akan sampai kepada namanya the beast system, ya, tanda binatang itu. Nah, tapi memang sudah digodok ke sana. Jadi udah perlahan-lahan, udah undang-undangnya di Amerika udah disetujui bahwa nanti semuanya kripto, semuanya itu nggak ada lagi uang cash, semuanya digeser kepada uang elektronik. Nah, apa sih pentingnya itu dibagikan supaya, jadi saya sederhanakan supaya, nah inilah kenapa saya katakan pada kita, walaupun yang saya tahu untuk saat ini adalah gereja yang memenuhi panggilannya adalah GMS gitu ya. Itu kenapa saya katakan kita. Kemarin saya dengarkan rekaman Budina di Bali ya rasanya ya. Dia juga pergi ke GMS ya. Tapi nggak tahu continue apa enggak gitu. Nah, itulah kenapa saya katakan kita nggak boleh, kita berbeda ya. Kita harus tetap imbangi dengan urgensinya. Supaya lewat urgensi ini kita nggak ketinggalan. Ya, kita nggak ketinggalan, kita selalu istilahnya itu punya kesiapan lebih, punya kewaspadaan tingkat tinggi selalu. Nggak cuma bergairah, bersemangat dengan pelayanan gereja yang hidup, yang di sana ada anggurnya, bahasa rohnya ini, pujian penyembahannya, pengajaran yang mantap. Tapi juga jangan sampai nggak ready. Saya juga setuju apa yang dikatakan oleh Brandon tadi. Sama seperti 5 gadis bijaksana itu, ya, dan 5 yang bodoh. Paling tidak separuh daripada orang Kristen itu tidak akan siap dalam pengangkatan. Nah, saya nggak mau. Kenapa saya katakan ini? Nah, kepada kita supaya kita yang saya harapkan kita di sini itu juga merupakan bagian daripada gadis bijaksana itu. Nah, saya kembali kepada tadi yang saya katakan tanda binatang itu yang sudah digodok, bahwa nanti yang mereka yang bisa membeli, menjual, berdagang adalah yang menerima tanda binatang itu di tangan dan di dahinya. Dan itu yang saya percaya dan mereka juga percaya kayak Brandon, itu kita nggak masuk ke sana. Tapi kenapa saya bahas itu di sini? Supaya saya ingatkan kita, kalau langkah-langkah menuju ke zaman antikris itu, tanda binatang itu udah dikerjakan sekarang, ya, udah dikerjakan sekarang. Betapa kita sudah sangat dekat pada pengangkatan, karena saya sangat yakin itu kita sedang
lewat ada sih banyak yang dibahas ya di sana tentang bagaimana yang saya percaya juga Tuhan akan memberkati gerejanya untuk pelayanan, untuk hubungannya dengan kebangunan rohani, kemudian pengangkatan, lalu tanda binatang. Nah, jadi saya katakan kepada kita intinya gini secara sederhana. Jadi ibaratnya itu kayak ngobrol aja, saya kasih tahu bahwa langkah-langkah untuk menuju bis sistem itu juga sudah dibuat, udah digodok undang-undangnya. Tinggal udah diketuk palu, undang-undangnya udah perlahan-lahan disetujui dan itu udah dikasih tahu dulu ke Brandon dan gak lama Tuhan genapin kan di video terbaru gitu ya. Nah, kalau tanda binatang itu udah benar-benar sedang ya pertemuan apa itu namanya peace agreement ya atau peace accord. Perjanjian damai itu sudah mereka godok ya di sisi lain itu terjadi. Nah tapi di sisi lain di satu sisi ya katakan sisi kanan gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk kebangunan rohani lalu pengangkatan. Di sisi yang lain acara setelah pengangkatan itu di mana tanda binatang itu akan diberlakukan itu juga sedang terjadi sekarang. Nah lagi-lagi saya katakan pada kita betapa kita dekatnya sama pada pengangkatan itu. Jangan pakai perasaan, tapi saya kok nggak rasa-rasa ya, nggak pakai perasaan. Sama seperti zaman Nuh dulu. Zaman Nuh itu justru adalah hal-hal yang kelihatan tidak masuk akal, ya. Kelihatannya itu semuanya tidak bisa dipahami ya, tidak dipahami semua yang terjadi. Ya, tapi tiba-tiba saja kemudian air bah itu turun, gitu ya. Nah, demikian juga nanti, oh my God,